Yang namanya mengevakuasi ular bagi Damkar itu makanan sehari-hari ya warga. Tapi apa jadinya kalau laporan aduannya nggak biasa? Iya, ada laporan palsu sampai ada laporan di luar nurul. Kejadian lucu dialami warga Depok nih guys. Ketika si ibu pemilik rumah panik melihat benda hitam mirip kepala ular di salah satu sudut rumahnya, gercep langsung telepon damkar. Petugas damkar Pos Merdeka Kota Depok sat-sat langsung datang untuk mengevakuasi si ular. Setelah ditelusuri keberadaan si ular, ternyata. Ular yang berhasil diamankan tim damkar bukan ular sungguhan, tapi ular mainan anak si ibu. Ya, namanya juga lagi panik ya, Bu. Ya Allah, minta maaf ya. Saya sih lebih parno ya. Si pelapornya juga meminta maaf sih, soalnya mungkin karena dia begitu laporan nggak berani melihat dari dekat, jadi dia nggak bisa memastikan itu ular asli atau ular mainan gitu. Jadi kita sama-sama nggak tahu nih kalau yang ular yang kita evakuasi itu ular mainan. Siapa sih yang bawa kayak gituan nih ya? Iya Bu, nih nggak tahu nih. Aduh, sakit digigit. Aduh. Nah, kalau yang ini ularnya bukan kaleng-kaleng guys. Ular yang panjangnya 2 meter ini sulit untuk dievakuasi. Padahal tim damkar udah ngeluarin tongkat saktinya nih. Hati-hati ya Pak, karena kurang tersedia makanan di alamnya, makanya si ular mencoba cari makan ke sekolah. Duh, Lar, kamu mau cari makan di kantin sekolah ya? Sayangnya hari ini masih libur. Saya panik ya pas dengar ada ular gitu, karena itu hewan yang berbahaya menurut saya walaupun belum tahu jenis ularnya ular apa gitu ya. Kebetulan memang katanya yang melihat pertama kali adalah murid. Nah, di sekitar situ dia jalan, terus dia berhenti, dia bilang dia memantau dari jauh, ini apa gitu, kok ada di lubang angin pintu gitu. Terus langsung bilang ke tukang yang sedang bekerja. Terus kata tukang, wah ini ular, langsung difoto, langsung dikoordinasikan dengan saya gitu. Nah, kalau tadi masuk lewat lubang pintu sekolah, yang ini malah asik bersarang di plafon rumah. Itu dia. Pas kita dengar itu ada ular ya udah kita datang situ. Ternyata ular itu gede banget. Selama ini kita kan tahu ular kecil gitu kan, nggak bisa segede itu. Kaget, kita sampai lari pada tabrakan itu berempat-empat. Selain heboh, warga juga heran. Ular yang sepanjang 4 meter ini kok bisa-bisanya ada di dalam atap plafon rumah warga? Kaget, ada ular gede kita nggak tahu gitu kan, di atas plafon segede itu, dia lewat mana ya kan? Ya mau nggak mau deh, demi keselamatan bersama dan gak ada jalan lain, plafon harus dijebol dulu. Gas Pak Damkar, yang penting bisa diamankan dulu ya. Salah satu tempat yang ideal dan nyaman untuk bersarang si ular ya di plafon, karena suhu ruangannya hangat dan banyak ditemukan tikus yang menjadi mangsa utamanya. Tapi kok bisa ya si ular naik ke plafon? Kan gak punya tangan dan kaki. Nah, itu karena hewan melata ini dapat mencengkram permukaan dinding yang kasar dan bertekstur. Jadi wajar ya kalau dia naik plafon rumah. Kenapa ya si ular ini senang banget bersarang di plafon guys? Sampai kadang-kadang plafon rumah nggak kuat nahan beban si ular.
Tentu ada beberapa faktor sebagai pendukung yang memungkinkan hal itu terjadi. Faktor yang pertama adalah faktor habitat. Jadi habitat mereka, habitat ular sanca yang tadinya di tempat-tempat anak lembab seperti sawah, rawa, atau hutan, itu sudah beralih fungsi lahan menjadi pemukiman warga. Faktor yang kedua adalah ketersediaan makanan mereka. Ketersediaan makanan mereka jika di tempat tinggal mereka sudah tidak ada, rata-rata mereka mencari ke lingkungan terdekatnya. Faktor yang ketiga adalah perubahan cuaca atau perubahan iklim. Yang tadinya ular itu bersarang di tempat yang lembab, contoh di pinggir kali, karena masuk mulai musim penghujan, jadi mereka mulai pindah ke dataran yang lebih tinggi lagi karena mungkin yang sungai yang tadinya tempat mereka bertelur itu sudah dialiri oleh air. Nah warga, kalau ada ular di sekitar rumah, jangan ragu untuk panggil Pak Damkar ya, biar cepat diatasi dengan baik.